Bab 550/550. Pagoda Fast Heaven dibuka. Haha, tidak terpikirkan bahwa aku masih memiliki kesempatan untuk memasuki Pagoda Fast Heaven dalam kehidupan ini. Memikirkannya benar-benar membuat orang gelisah. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada tindakan yang satu ini. Aku harus menonjol di atas massa. Aktivitas abnormal The Fast Heaven Pagoda membangkitkan keributan dari sekte dan pembudidaya keliling yang mengambil bagian untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan mereka, murid-murid tiga sekte tampak agak tenang. Sebuah layar cahaya mengalir turun dari atas pagoda, mirip dengan percikan tanah yang tumpah ke tanah, itu adalah pemandangan yang sangat megah. Tubuh pagoda disapu oleh layar cahaya ini, itu benar-benar ditampilkan deretan nama. Ye Yuan memfokuskan pandangannya, itu hanya untuk melihat nama yang tertulis di tempat yang paling mencolok, Li Fantian. Ditempelkan di atas nama ini adalah tingkat ke-8. Dia juga satu-satunya seniman bela diri yang berhasil melewati tingkat ke-7 dan memasuki tingkat ke-8 dalam 10.000 tahun ini. Ye Yuan terus melihat ke bawah. Ada 3 nama di bawah level ke-7. Nama pertama disebut Luo Yanxing. Nama kedua disebut Zuo Fei. Dan nama ketiga mengejutkan Lu Linfeng. Pang tua ini kemungkinan adalah sosok legendaris di dunia tanpa akhir saat itu juga. Hanya saja seiring berlalunya waktu, legendanya telah secara bertahap dilupakan oleh generasi berikutnya. Ye Yuan menghela nafas dalam hatinya. Sebenarnya, alasan utama mengapa Lu Linfeng dilupakan oleh dunia tanpa akhir adalah karena kehancuran Grand Yan True Sect. Kalau tidak, dengan warisan Grand Yan True Secte, tidak peduli seberapa tidak berguna, mereka juga akan menjadi penguasa suatu wilayah di dunia tanpa akhir juga. Adapun setelah tingkat ke-6, nama-nama itu padat. Juga tidak pasti berapa jumlahnya. Ye Yuan tidak lagi tertarik untuk mencari lagi. Ye Yuan datang ke Pagoda Fast Heaven kali ini, target terendah juga level ke-7. Jika dia bahkan tidak bisa menandingi Lu Linfeng, maka hak apa yang dia miliki untuk terlibat dengan gelombang turbulen di alam surgawi. Tapi Ye Yuan juga sangat ingin tahu tentang era mana tokoh-tokoh Luo Yanxing dan Zuo Fei berasal. Ye Yuan tiba-tiba belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Berbicara secara logis, mereka dapat mencapai tingkat ke-7. Mereka seharusnya tidak menjadi orang tanpa nama yang tidak tercatat. Sepertinya arus besar waktu mengubur jenius yang tak terhitung jumlahnya terlupakan. Bahkan jika Lu Linfeng menjelajah tanpa terhalang di alam surgawi sekarang, mungkin tidak ada orang yang bisa mengingatnya bertahun-tahun kemudian. Ye Yuan menghela napas pelan. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa di samping nama-nama itu, masih ada sepetak layar cahaya kosong, tapi dia tidak tahu apa gunanya itu. Setelah Anda semua masuk, layar cahaya akan menampilkan nama Anda dan tingkat di mana Anda berada. Alam mistik Heaven yang luas ini tidak memiliki bahaya. Tapi begitu misi gagal, Anda akan dibawa keluar oleh pagoda. Nama Anda akan menghilang dengan itu juga. Selain itu, di dalam alam mistik, semua rasa sakit itu nyata, bahkan jika itu kematian. Petik 2. Ye Yuan melihat ke samping. Qi Hai sudah tiba di sampingnya karena siapa yang tahu kapan. Hai tua, mengapa kamu datang? Ye Yuan berkata dengan terkejut. Huhu, Little Brother Ye membersihkan Pagoda Fast Heaven, bagaimana mungkin aku tidak datang dan menyaksikan momen bersejarah ini? Dalam 1000 tahun ini, kau adalah seniman bela diri dengan harapan terbesar untuk mengisi ke tingkat ke-6. Tapi sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Jika batas Anda dapat meningkat lagi, Anda mungkin memiliki harapan untuk mencapai tingkat ke-7. Qi Hai berkata dengan sedikit kasihan. Pada akhirnya, masih batas Ye saat ini terlalu rendah. Kekuatannya saat ini adalah yang terbaik juga hanya sekitar kekuatan Qin Yan dan yang lainnya. Jika menghitung dalam potensi, penilaian Qi Hai terhadap Ye Yuan adalah sama, itu memasuki tingkat ke-6. Jika Ye Yuan bisa menembus beberapa bidang lagi, penilaian Qi Hai terhadap Ye Yuan secara alami akan jauh lebih tinggi. Tapi Pagoda Fast Heaven ini jelas lebih sulit di bagian belakang. Level ke-7 sudah menjadi batas yang bisa dipahami semua orang. Kecuali bahwa semua orang termasuk Qi Hai semua tidak tahu bahwa target terendah Ye Yuan yang ditetapkan untuk dirinya sendiri adalah tingkat ke-7. Haha, karena Old Hai sangat menghargai Ye Yuan, aku harus mengambil level ke-6 ini bagaimanapun caranya. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Huhu, orang tua ini akan menunggu dan melihat. Baiklah, sudah hampir waktunya. Kalian harus masuk, kata Qi Hai. Ning Yixian berkata dengan suara keras dan jelas, Pagoda Fast Heaven sudah terbuka. Semua orang harus lebih berupaya ketika Anda berada di dalam. Masa depan dunia tanpa akhir saya bergantung pada kalian semua.
Tapi orang tua ini akan mendapatkan yang tidak menyenangkan, hal-hal yang keluar dari jalan pertama. Membuka pagoda Fast Heaven kali ini adalah demi masa depan dunia tanpa akhir saya dan untuk melawan invasi Fierce Gale World. Setelah kalian keluar dari pagoda Fast Heaven, Anda harus bergabung dengan Endless Alliance dan melayani aliansi. Di masa depan, ketika Fierce Gale World dikalahkan, kami secara alami akan memberikan kalian kembali kebebasanmu. Petik 2. Kepala Aliansi Ning, kami pasti akan mengedepankan kaki terbaik kami dan melayani aliansi. Untuk seniman bela diri kultivator keliling ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Begitu bakat seseorang menunjukkan dirinya, menemukan sekte di masa depan adalah sesuatu yang mudah dicapai juga. Ning Yixian berkata, baiklah, kalian semua masuk dari pintu masuk sendiri. Di bawah perintah Ning Yixian, kelompok seniman bela diri semua terbang ke pintu masuk saling berebut, terutama mereka seniman bela diri kultivator keliling. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar bagi ikan mas untuk melompati gerbang naga. Selanjutnya, untuk bisa dipilih, kekuatan orang-orang ini semuanya unggul di antara seniman bela diri kultivator keliling. Ada orang-orang dengan bakat luar biasa. Mereka secara alami tidak mau jatuh di belakang orang lain. Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal pada kelompok leluhur lama dan juga mengikuti kelompok dan terbang ke pagoda. Memasuki Fast Heaven Pagoda, pemandangan di depan mata Ye Yuan tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia telah tiba di dunia yang berbeda. Ye Yuan belum mendarat, dan dia melihat buram di depannya. Sebuah bayangan menyerang ke arahnya. Tapi kecepatan bayangan ini sama lambatnya dengan siput di mata Ye Yuan. Ye Yuan dengan santai menunjuk jari, dan bayangan itu runtuh ke tanah dengan keras. Melihat lebih dekat, itu adalah binatang iblis tier 2. Keberuntungan junior apprentice Brother Ye benar-benar booming. Untuk benar-benar menabrak binatang iblis segera setelah masuk, kata Guo Taokun yang datang ke sisi Ye Yuan dengan senyum lebar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya binatang iblis tingkat 2. Tidak layak disebut. Hanya saja, misi tingkat pertama ini bukan untuk berburu binatang iblis, kan? Guo Taokun tersenyum juga dan berkata, murid junior Brother Ye memang cerdik. Sebenarnya, misi di 3 tingkat pertama semua untuk memburu binatang iblis. Hanya saja jajaran makhluk iblis berbeda. Tingkat pertama ini hanya memiliki binatang iblis tingkat 2 puncak. Yang perlu kita lakukan adalah menembus blokade binatang iblis tingkat 2, dan kemudian kita harus menemukan pintu masuk menuju ke tingkat kedua untuk mencapai tingkat berikutnya. Petik 2. Ye Yuan tertegun. Sangat sederhana. Guo Taokun tertawa terbahak-bahak dan berkata, sederhana. Haha, ini adalah apprentice junior, Brother Ye juga memikirkan hal-hal sederhana. Jangan melihat bagaimana kita memiliki 300 orang yang memasuki alam luas surga mistik. Di tingkat pertama ini, dekat dengan setengah dari seniman bela diri akan dihilangkan. Kami hanya berada di area pintu masuk sekarang, jadi jumlah binatang iblis tidak banyak. Ketika mencapai daerah yang dalam dari tingkat pertama, jumlah binatang setan tier 2 ini akan mencapai jumlah yang sangat mengerikan. Bahkan ahli realisasi transformasi laut mungkin tidak dapat mundur tanpa cedera. Meskipun saya menerobos ke alam laut jiwa sekarang, saya juga tidak berani terus bertarung dalam gerombolan binatang buas. Jika tidak, energi esensi saya akan cepat atau lambat akan habis dan dihilangkan. Petik 2. Baru sekarang Ye Yuan mengerti. Jika itu hanya mengalahkan binatang iblis tier 2, maka itu benar-benar terlalu sederhana. Meskipun kekuatan binatang iblis tingkat 2 tidak kuat, begitu jumlahnya mencapai tingkat tertentu, itu akan menghasilkan perubahan kualitatif. Tidak peduli seberapa tinggi batasmu, itu tidak bisa menahan kelelahan karena menghadapi terlalu banyak binatang iblis. Seniman bela diri tingkat tinggi dipuji sebagai tak terkalahkan. Dalam situasi kehidupan nyata, itu juga terjadi. Namun secara teori, seniman bela diri peringkat rendah dapat sepenuhnya menggunakan angka untuk melenyapkan seniman bela diri tingkat tinggi sampai mati. Ye Yuan memikirkannya dan bertanya, mungkinkah binatang iblis di tingkat pertama ini tidak semua bisa terbunuh sepenuhnya? Bab 551. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Guo Taokun tidak bisa menahan diri untuk terpana. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Mungkin, tidak ada yang akan cukup bodoh untuk membunuh semua binatang iblis di sini, kan? Meskipun binatang iblis ini bukan tubuh jasmani, kekuatan mereka tidak sedikit pun lebih rendah dari nyata binatang iblis. Binatang iblis tak berujung itu, kecuali seseorang memiliki kekuatan alam traversing surgawi. Jika tidak, tidak ada yang berani tinggal di sini untuk membunuh semua binatang iblis. Petik 2.
Guo Taokun merasa bahwa pertanyaan tentang Ye Yuan ini agak sulit dijawab, jadi dia menjawabnya seperti ini. Ye Yuan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia membunuh binatang iblis sebelumnya dan juga merasa bahwa binatang iblis ini bukan jasmani, tetapi tampaknya terbentuk dari beberapa jenis energi. Tetapi kekuatan dari binatang iblis tadi bukanlah sedikit pun lebih rendah dari binatang iblis tingkat 2. Jika binatang iblis ini mencapai jumlah tertentu, bahkan para ahli Realm Sea Soul tidak akan berani untuk berbentrokan secara langsung. Mereka semua pergi ke wilayah batin. Ayo pergi juga, kata Ye Yuan. Guo Taokun dengan tergesa-gesa mengikuti dan berkata kepada Ye Yuan, apprentice junior Brother Ye, sangat mudah untuk melewati level pertama ini. Bagaimana kalau kita bersaing dengan siapa yang melewati level pertama dulu? Bagi Guo Taokun saat ini, binatang buas tingkat 2 benar-benar tidak memiliki cara untuk mengancamnya. Selama dia didakwa dengan sekuat tenaga, binatang iblis itu tidak bisa menghentikannya. Dengan keinginan untuk menang mengaduk di dalam dirinya, Guo Taokun melahirkan pemikiran untuk bersaing dengan Ye Yuan sebentar. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar dan berkata, jika itu melawanmu, aku benar-benar tidak memiliki banyak jaminan untuk mengalahkanmu. Tapi untuk bersaing dengan kecepatan dengan kamu, kamu pasti akan kalah. Guo Taokun memiliki wajah penuh rasa tidak percaya dan berkata, tidak mungkin begitu, kan? Dia berada di alam laut jiwa sekarang. Bahkan jika dia tidak memiliki jaminan penuh dalam memenangkan Ye Yuan, dalam hal daya tahan pertempuran dan kekuatan ledakan, dia yakin bahwa dia bisa melampaui Ye Yuan. Alasan mengapa Ye Yuan bisa melintasi batas kepertempuran dan ketergantungan terbesarnya adalah pemahaman konsepnya yang menakutkan. Jika itu bersaing dalam kecepatan, dengan Ye Yuan menghadapi begitu banyak penghalang binatang buas tier 2, baginya ingin menjadi lebih cepat dari Guo Taokun, itu hampir mustahil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, mari kita bersaing. Tapi kita tidak perlu bersaing sampai titik akhir. Hanya menentukan pemenang akan berhasil. Baik, bersaing lalu. Mulai sekarang. Suara Guo Taokun belum memudar, dan seluruh orangnya sudah berlari keluar seperti panah yang dipakai. Ye Yuan tersenyum tipis. Teknik gerakannya diaktifkan, dan dia mengikuti juga. Pada awalnya, hamparan area ini praktis merupakan hamparan luas tanah datar. Apa yang dua orang ini berkompetisi secara alami kekuatan kaki. Namun, Guo Taokun menemukan dengan kecewa bahwa tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya untuk mempercepat teknik gerakannya, Ye Yuan ada di sekitarnya tidak jauh dari dia dari awal hingga akhir. Ye Yuan seperti plester kulit anjing yang menempel padanya. Teknik pergerakan Ye Yuan saat ini masih Spirit Void Shattering Space. Tapi sejak memahami konsep angin, Ye Yuan menerapkan konsep angin ke dalam teknik gerakannya. Keduanya bertumpuk. Meskipun Ye Yuan hanya transformasi laut tingkat kedua sekarang, kecepatannya tidak sedikit pun lebih lambat dari Guo Taokun. Sepanjang jalan, dua orang dengan santai membunuh binatang setan tier 2 di sekitar mereka, berlari leher ke leher sepanjang jalan. Setelah 2 jam, Guo Taokun berhenti dengan muram dan berkata kepada Ye Yuan, aku berkata, bukankah kamu terlalu aneh? Kekuatan ofensif begitu hebat, bahkan teknik gerakan juga sangat aneh. Aku menerobos ke Soul Sea Realm sekarang dan membudidayakan tier 4 teknik gerakan dan sebenarnya tidak bisa melepaskanmu. Petik 2. Ye Yuan berhenti juga dan berkata sambil tersenyum, teknik gerakanmu ini tidak buruk. Jika kamu bisa melatihnya ke tahap lingkaran besar, aku tidak akan bisa mengikutinya. Guo Taokun tanpa sadar memutar matanya. Dia baru saja menerobos ke alam laut jiwa belum lama ini. Bagaimana dia bisa melatih teknik pergerakan tier 4 ke Great Circle Stage? Hehe, bahkan jika teknik gerakanmu lebih cepat, itu juga tidak berguna. Mulai dari sekarang, jumlah binatang iblis akan semakin bertambah. Meskipun teknik gerakan itu penting, daya tahan dan energi esensi adalah kunci untuk menentukan kemenangan. Guo Taokun selesai berbicara dan berlari keluar sekali lagi. Tak lama, tentu saja, seperti yang dikatakan Guo Taokun, jumlah binatang iblis semakin bertambah, hampir mengelilingi kedua orang itu. Tujuan semua orang hampir sama. Dengan 300 orang di level pertama ini, kemungkinan semua orang menabrak masih sangat tinggi. Tetapi ketika mereka semakin dalam dan lebih dalam, tangisan menyedihkan seniman bela diri akan terdengar dari waktu ke waktu dari lingkungan dua orang dan kemudian menghilang. Jelas, mereka diangkut keluar dari Fast Heaven Pagoda. Tapi mereka yang diangkut pada dasarnya semua seniman bela diri transformasi alam. Seperti kata Guo Taokun, level pertama ini akan menghilangkan sejumlah besar seniman bela diri. Guo Taokun adalah puncak eksistensi di antara generasi junior sendiri. Sekarang,
Terutama setelah menerobos ke alam laut jiwa, kekuatannya jauh menakutkan. Binatang buas setan yang mendekatinya praktis semua memiliki hasil terbunuh seketika. Tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah binatang iblis, Guo Taokun juga secara bertahap menyingkirkan mentalitasnya bermain-main dan mulai memperlakukan hal-hal dengan serius. Gagal dengan menyedihkan karena tugas sederhana bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Sekitar 2 jam berlalu, Guo Taokun akhirnya tidak bisa menahan melirik ke belakang dengan matanya. Dia senang dalam hati, karena sudah tidak ada tanda-tanda Ye Yuan. Terbukti, Ye Yuan sudah diblokir oleh binatang iblis. Meskipun dia membanjiri Ye Yuan dengan keuntungan dari bidang kultivasi, Guo Taokun masih merasa sangat berhasil. Monstrous-ness Ye Yuan benar-benar membuat orang putus asa. Terlepas dari memenangkannya dalam keadaan apapun, itu semua adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Terkepung oleh begitu banyak binatang iblis, kecepatan konsumsi energi esensi Realm Sea Transformation jauh lebih cepat daripada Realm Sea Soul. Untuk mengurangi pengeluaran semacam ini, seniman bela diri harus hati-hati memanfaatkan energi esensi mereka sendiri. Dengan cara ini, kecepatan membunuh binatang iblis pasti melambat. Mengisi ke depan secara membabi buta, kecepatan konsumsi energi esensi akan meningkat beberapa kali lipat. Dengan tingkat energi esensi transformasi laut tingkat kedua Ye Yuan, itu akan habis sepenuhnya dengan sangat cepat. Bagaimana mungkin orang pintar seperti Ye Yuan bisa melakukan hal bodoh semacam ini karena kompetisi kecil? Hehe, maju ke depan untuk jarak jauh, lalu tunggu Ye Yuan dan katakan padanya bahwa aku menang. Haha, aku benar-benar ingin melihat ekspresi dia kalah dalam kompetisi. Guo Taokun sedang berbicara, tetapi tangannya tidak lambat. Dalam sekejap mata, selusin makhluk iblis lainnya terbunuh, dan dia maju sekali lagi. Setelah beberapa saat, Guo Taokun tiba-tiba menemukan bahwa binatang iblis di depan tampaknya semakin berkurang. Apa yang terjadi? Berbicara secara logis, semakin jauh dalam satu berjalan, harus ada lebih banyak binatang iblis. Mungkinkah aku bersenang-senang membunuh dan benar-benar kehilangan arah? Itu salah, arahnya harus benar. Guo Taokun tidak bisa mengetahuinya. Dia terus berlari ke depan tetapi menemukan bahwa binatang iblis di sekitarnya menjadi semakin rendah. Keheranan di hatinya tumbuh. Tiba-tiba, di depannya jelas dan luas, bahkan tanpa satu binatang iblis. Dan di depannya, Ye Yuan saat ini menatapnya dengan tenang, dengan senyum lebar di wajahnya. Mengapa kamu hanya di sini sekarang? Aku sudah menunggu lama. Dengan tidak ada yang dilakukan, aku membersihkan binatang setan di sekitarnya dan akhirnya bisa istirahat, kata Ye Yuan tersenyum. Guo Taokun menatap Ye Yuan dengan mata lebar, seolah dia melihat hantu. Kamu, hanya bagaimana kamu melakukannya? Kamu hanya di Sea Transformation Realm. Bagaimana mungkin kamu bisa jauh lebih cepat daripada aku? Hanya setelah beberapa waktu Guo Taokun kembali sadar dan menanyakan pertanyaan ini. Bab 552-552. Tentu saja, Ye Yuan akan menjadi jauh lebih cepat darinya. Jumlah binatang iblis ini tampak sangat mengerikan. Tetapi untuk berbicara tentang langkah-langkah pengendalian kerumunan, apakah ada teknik bela diri yang lebih kuat daripada kelopak mengalir 1000 Ye Yuan? Setidaknya di dunia tanpa akhir ini, teknik bela diri seperti itu mungkin tidak dapat ditemukan. Jika peringkat binatang iblis ini tinggi, maka lupakan saja. Jika itu hanya binatang iblis tingkat 2, Ye Yuan bisa dengan santai memanggil sekelompok kelopak dan pada dasarnya itu akan menjadi pembunuhan instan. Lebih penting lagi, Tousan Flowing Petal adalah sejenis teknik bela diri abadi. Selama energi esensi Ye Yuan tidak habis, dia bisa terus-menerus memanggil lebih banyak kelopak di sisinya. Guo Taokun secara alami memiliki teknik bela diri tipe kontrol massa juga. Tapi pertama-tama, teknik bela diri tipe kontrol massa memiliki pengeluaran yang luar biasa. Kedua, melepaskannya membutuhkan waktu. Kerugian melebihi keuntungan. Bagi sebagian besar orang di Fast Heaven Pagoda sekarang, pengisian ke tingkat kedua adalah hal yang paling penting. Guo Taokun jelas bukan pengecualian juga. Sepanjang jalan, Ye Yuan menampilkan Tousan Flowing Petal. Kecepatan kemajuannya tidak jauh lebih lambat dibandingkan dengan ketika tanpa binatang iblis. Sebagai perbandingan, binatang iblis di depan Guo Taokun semakin bertambah. Kecepatannya secara alami melambat. Aku mengatakan bahwa kamu pasti akan kalah. Kamu hanya harus memaksakan pukulan. Baiklah, kamu pergi ke tingkat kedua sendirian. Aku akan berputar di sekitar tingkat pertama lagi, kata Ye Yuan. Saat dia mengatakan ini, dia bergerak untuk pergi. Guo Taokun tertegun. Apa yang ada di lingkaran di tingkat pertama?
Tingkat pertama sudah lama dihapus berkali-kali. Jika ada hadiah tersembunyi, itu akan lama ditemukan oleh orang-orang. Tapi sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang menemukan tambahan hadiah. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu. Kamu pergi dulu. Saat dia mengatakan ini, sosok Ye Yuan melompat, menghilang di dalam kawanan binatang iblis. Guo Taokun melihat Ye Yuan bergerak bebas di antara binatang iblis. Seolah-olah itu adalah tanah yang tidak berpenghuni. Matanya tidak bisa membantu menjadi piring lebar. Hanya pada saat ini dia tahu mengapa kecepatan Ye Yuan jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Binatang-binatang iblis di sini benar-benar tidak memiliki kesadaran mereka sendiri dan menyerang seniman bela diri tanpa rasa takut akan kematian sama sekali. Tapi binatang iblis itu tidak bisa mendekati tubuh Ye Yuan. Kelompok kelopak dengan sengaja memetik kehidupan binatang-binatang iblis itu. His, monster adalah monster. Memang bukan seperti apa manusia seperti kita. Setelah beberapa lama, Guo Taokun menghela nafas dan berbalik, bergegas ke kedalaman tingkat pertama. Setelah setengah hari, di sudut terpencil tingkat pertama pagoda surga surgawi, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua mata. Binatang-binatang iblis ini semua terbentuk dari suatu jenis energi. Membunuh binatang-binatang iblis ini sebenarnya dapat memperoleh jejak dari jenis energi ini. Dan jenis energi ini benar-benar dapat dikonversi menjadi energi esensi, mempromosikan kemajuan kultivasi. Benar-benar ajaib luar biasa. Ye Yuan bergumam pelan. Pada awalnya, Ye Yuan belum menyadarinya. Tetapi ketika dia bersaing dengan Guo Taokun, Ye Yuan membantai sejumlah besar binatang iblis dan akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah binatang iblis itu terbunuh, ada seuntai energi yang sangat kecil yang masuk ke dalam tubuh Ye Yuan. Gumpalan energi ini sangat kecil, itu hampir tidak terdeteksi. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Yuan membunuh sejumlah besar binatang iblis dalam periode waktu dan energi itu berkumpul untuk membentuk berkas kecil, Ye Yuan tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Ye Yuan juga tidak pasti apakah jenis energi ini berbahaya bagi tubuh atau tidak. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Guo Taokun dan menemukan tempat rahasia untuk menyelidiki. Dia dengan santai meletakkan satu set formasi arai. Binatang-binatang iblis tier 2 itu tidak mampu menerobos masuk. Kemudian dia mulai mempelajari seberkas kecil energi ini. Tetapi dengan penyelidikan ini, Ye Yuan menemukan bahwa dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia sebenarnya tidak bisa mengenali apa energi ini. Setelah gagal mengumpulkan apapun dengan banyak upaya, Ye Yuan hanya mengumpulkan energi esensi dan berusaha untuk memaksa jejak energi itu keluar dari tubuh. Tapi Ye Yuan tidak berharap bahwa sekali energi bersentuhan dengan energi esensi, itu benar-benar bergabung menjadi energi esensi dengan Wash. Ini bukan masalah sepele. Ye Yuan buru-buru ingin mengusir energi tanpa nama. Tetapi setelah seberkas energi itu menyatu menjadi energi esensialnya sendiri, itu seperti luka beracun yang ditimbulkan jauh ke dalam tulang, tidak lagi bisa terpisah. Ye Yuan melepaskan semua keterampilannya dengan maksimal dan tidak bisa melakukan apapun untuk energi tanpa nama yang banyak itu. Tetapi masa energi itu diam-diam terbaring di dalam lautan energi esensialnya dan tidak melakukan tindakan berlebihan. Baru saat itulah membiarkan Ye Yuan sedikit tenang. Kemudian, Ye Yuan mungkin juga hanya mengedarkan Spirit Bristle 9 yang Divine Art dan mulai menyaring masa energi esensi itu. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa energi tanpa nama itu benar-benar bereaksi. Tak lama, energi tanpa nama itu benar-benar disempurnakan menjadi energi esensi. Itu membuat batas Ye Yuan melonggarkan jejak. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Meskipun Ye Yuan telah membunuh banyak binatang iblis, energi tanpa nama yang diperoleh adalah setitik yang sangat kecil. Ye Yuan secara internal melihat jejak energi esensi itu. Tampaknya sedikit berbeda dari energi esensi yang awalnya dia kembangkan. Tapi betapa berbeda, Ye Yuan tidak bisa menentukannya. Untuk benar-benar mengatakannya, Ye Yuan memiliki perasaan bahwa energi esensi ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada energi esensi yang dia kembangkan sebelumnya. Jenis energi ini benar-benar dapat mempromosikan energi esensi. Maka bukankah saya dapat menggunakan energi ini untuk menjalani kultivasi? Guo Taokun mengatakan bahwa level pertama ini tidak memiliki imbalan tambahan. Mungkinkah ini adalah level pertama yang tersembunyi anugerah? Hanya saja jenis energi ini, hanya apa sebenarnya di dunia ini? Mengapa bahkan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Ye Yuan berpikir untuk waktu yang lama dan tidak bisa mencari tahu alasannya juga. Tetapi dia merasa bahwa energi ini seharusnya tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Oleh karena itu,
dia membuat keputusan berani, bunuh semua binatang iblis di tingkat pertama. Karena jenis energi ini dapat meningkatkan budidaya, bagaimana Ye Yuan membiarkannya lewat begitu saja. Ketika tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk mencegah mereka. Ketika air naik, bangunlah sebuah bendungan dengan tanah. Jika beberapa masalah benar-benar terjadi, pikirkan saja cara untuk menyelesaikannya di masa depan. Di luar pagoda Fast Heaven, leluhur lama sekte itu semua menatap layar cahaya, ingin melihat sampai sejauh mana junior mereka sendiri telah berkembang. Seseorang memasuki lantai 2. Siapa Liu Hong? Dia sebenarnya yang pertama memasuki level kedua. Yang pertama bergegas ke tingkat kedua sebenarnya bukan murid kepala 3 sekte. Dari mana Liu Hong ini keluar? Tingkat kedua benar-benar kosong sekarang. Oleh karena itu, nama Liu Hong sangat mencolok. Nama ini muncul tiba-tiba, membuat semua orang merasa agak lengah. Karena sebelum ini, tidak ada yang pernah mendengar nama ini. Ekspresi leluhur lama 3 sekte sangat jelek. Mereka merasa wajah mereka ditampar. Tidak apa-apa jika Ye Yuan mengerikan. Dari mana Liu Hong ini muncul? Untuk benar-benar menang atas 3 sekte. Orang harus tahu bahwa Qin Yan dan Guo Taokun mereka semua berada di alam laut jiwa sekarang. Di antara generasi junior, mereka harus menyapu semua orang. Tapi sekarang, mereka benar-benar dikalahkan oleh anak laki-laki yang tidak dikenal. Saya memiliki kesan tentang Liu Hong ini. Tampaknya menjadi pembudidaya keliling. Selama pemilihan seniman bela diri keliling, kinerja orang ini sangat mencengangkan, ia secara langsung membanjiri semua orang dan mendapatkan hak untuk memasuki pagoda Fast Heaven dengan status sebagai tempat pertama. Untuk berpikir bahwa dia masih menahan diri selama seleksi. Kekuatannya sebenarnya sangat tangguh, kata kakek tua Heavenly Martial Sekte. Dia adalah pemeriksa utama yang bertanggung jawab atas pemilihan pembudidaya keliling dan memiliki kesan terhadap Liu Hong ini. Cepat lihat, Qin Yan mereka bertiga hampir bergegas ke tingkat kedua pada saat yang sama. Pada saat ini, seseorang berseru. Hanya setelah melihat trio Qin Yan memasuki tingkat kedua erat di belakang Liu Hong melakukan ekspresi pada wajah 3 leluhur tua menjadi sedikit lebih baik. Bab 553. Meskipun orang pertama yang naik ke tingkat kedua mungkin tidak berarti bahwa ia benar-benar yang terkuat, sampai batas tertentu, itu juga menggambarkan banyak masalah. Oleh karena itu, agar Liu Hong menjadi yang pertama yang naik ke tingkat kedua, setidaknya menunjukkan bahwa kekuatannya sangat hebat. Aku tidak berpikir bahwa di antara para pembudidaya keliling, seorang jenius junior benar-benar muncul juga. Qi Hai membelai janggutnya dan tersenyum. Bagi dunia tanpa akhir saat ini, semakin banyak jenius seperti ini, hal-hal yang lebih baik akan terjadi. Mungkin hanya momen keberuntungan saja. Qin Hongtao berkata dengan mendengus dingin. Semakin banyak nama lenyap dari tingkat pertama. Alis Ren Xingchun tidak bisa membantu merajut bersama. Dia terus menatap nama Ye Yuan. Tapi nama Ye Yuan tidak memiliki tanda-tanda bergerak. Terlepas dari bagaimana nama orang lain bergerak, nama Ye Yuan tetap di tingkat pertama dari awal hingga akhir. Pada saat ini, seseorang bereaksi terhadapnya dan bertanya, di mana Ye Yuan? Dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah memasuki tingkat kedua sejak lama, kan? Namanya masih di tingkat pertama. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ning Yixian. Tidak mungkin, kan? Ye Yuan mampu membunuh seorang ahli realem laut jiwa dengan caranya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa terperangkap di tingkat pertama? Mungkin dia tertunda karena suatu hal. Tidak ada apa-apa di tingkat pertama. Dapat ditahan oleh apa? Mungkinkah Ye Yuan dapat membunuh para ahli realem Sea Soul karena kekuatan eksplosifnya sangat hebat? Tetapi untuk mengisi ke tingkat kedua, apa yang dibutuhkan berlimpah energi esensi dan daya tahan abadi. Pada aspek ini, Ye Yuan hanya transformasi laut tingkat kedua. Dia mungkin akan dirugikan. Petik 2. Apa yang dikatakan orang ini masuk akal. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk diam ketika mendengar itu. Ekspresi Ren Xingchun sangat jelek. Dia sangat memikirkan Ye Yuan dan merasa bahwa Ye Yuan akan memberinya kejutan yang luar biasa. Jika Ye Yuan sudah tertinggal di tingkat pertama, tingkat kesulitan di belakang akan semakin besar. Bagaimana Ye Yuan akan melewati? Ren Xingchun sudah terlihat sebelumnya. Cao Fang sudah tersingkir di tingkat pertama. Meskipun Ren Dong berhasil naik ke tingkat kedua, ia ditempatkan agak di belakang dalam hal waktu. Jika bahkan Ye Yuan gagal, maka kota Wu Fang akan benar-benar dipermalukan. Pada akhirnya, pagoda luas surga ini masih terlalu banyak untuk alam transformasi laut.
Melewati pos pemeriksaan Fast Heaven Pagoda ini perlu dilakukan dalam satu napas. Semakin banyak yang menyeret, semakin kurang menguntungkan. Jika Ye Yuan dia terus berlama-lama, begitu energi esensinya habis, kemungkinan akan sangat sulit untuk melewati yang pertama tingkat. Aku benar-benar tidak berharap bahwa surga yang dipilih seperti Ye Yuan benar-benar akan menderita kekalahan telak di tingkat pertama. Untuk sementara waktu, orang-orang di sekitar dan menyaksikan semua dibahas dengan suara rendah. Dengan berlalunya waktu, mereka jelas kurang dan kurang optimis tentang Ye Yuan. Hati orang selalu seperti ini. Ye Yuan bangkit sangat cepat seperti komet. Beberapa leluhur lama sekte masih kurang lebih memiliki kecemburuan di hati mereka. Sekarang, melihat Ye Yuan akan tersingkir di tingkat pertama, meskipun mereka tidak akan mengungkapkannya dengan jelas, masih ada beberapa kata yang menyombongkan kata-kata mereka dan di antara garis. Bagaimana bisa Ren Xingchun tidak bisa melihat kegembiraan atas kemalangan orang lain dalam kata-kata orang ini? Dia bahkan lebih panik di dalam hatinya. Ye Yuan, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah itu dengan kekuatan Anda bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama? Ren Xingchun berkata dengan cemas di dalam hatinya. Waktu perlahan berlalu. Nama-nama yang tersisa di tingkat pertama menjadi semakin berkurang. Tetapi di antara orang-orang ini, praktis tidak ada yang bisa masuk ke tingkat kedua. Semua nama langsung lenyap. Jelas, mereka sudah dikirim oleh Pagoda Fast Heaven. Akhirnya, nama terakhir di tingkat pertama terlepas dari Ye Yuan lenyap, ditendang oleh Fast Heaven Pagoda. Di tingkat pertama, hanya Ye Yuan saja yang tersisa. Pada saat ini, tingkat kedua ditutupi dengan banyak orang, sedangkan di tingkat pertama, nama Ye Yuan menjadi sangat menarik. Kekuatan Ye Yuan masih sangat kuat di antara alam transformasi laut. Dia sebenarnya bertahan selama sehari dan malam. Hanya saja, siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan pada akhirnya. Tingkat pertama memiliki batasan waktu hanya 3 hari. Jika seseorang tidak dapat mencapai level kedua dalam waktu 3 hari, mereka masih akan diusir oleh Pagoda Fast Heaven. Petik 2. Binatang iblis di sekitar pintu masuk ke tingkat kedua akan menjadi lebih. Untuk Ye Yuan yang ingin melewatinya, itu mungkin penuh dengan banyak kesulitan. Berbeda dari yang dibayangkan orang-orang ini, binatang iblis di sekitar pintu masuk ke tingkat kedua sudah lebih rendah dari itu. Di tingkat pertama, hanya Ye Yuan saja yang tersisa. Dia telah bebas mengendalikan dan melepaskan Tousan Flowing Petal, dengan sengaja memetik kehidupan binatang-binatang iblis itu. Kelopak yang memenuhi langit seperti belalang. Area yang mereka lewati, tidak ada makhluk hidup yang selamat. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa binatang iblis ini tidak bisa dibunuh sepenuhnya. Tetapi setelah dia disembelih sepanjang hari, dia akhirnya menyadari bahwa binatang iblis ini menjadi tersebar tipis. Sangat jelas, jumlah binatang iblis berkurang. Selanjutnya, Ye Yuan menemukan bahwa binatang iblis ini akan secara otomatis berkumpul di pintu masuk ke tingkat kedua untuk mencoba menghentikannya memasuki tingkat kedua. Namun, tujuan Ye Yuan bukanlah level kedua sama sekali. Itu untuk membunuh binatang iblis ini untuk mendapatkan energi tanpa nama itu. Aku ingin tahu efek apa yang akan terjadi dengan membunuh semua binatang iblis di tingkat pertama. Ye Yuan berkata sambil tertawa keras. Tentu saja, semakin sedikit semakin relatif hanya berbicara. Di sekitar Ye Yuan, masih ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya sekarang. Bahkan jika Ye Yuan ingin keluar dari pengepungan sekarang, itu sudah tidak praktis. Pada saat ini, sudah tidak ada seniman bela diri lain di tingkat pertama. Hanya Ye Yuan saja yang tersisa. Dan binatang iblis ini sepertinya merasakannya, berkumpul di sekitar Ye Yuan tanpa henti. Meskipun jumlah total binatang iblis berkurang, dalam radius area lokal, binatang iblis semakin banyak. Tapi Ye Yuan tidak keberatan sama sekali. Binatang-binatang iblis ini sepenuhnya tidak dapat mendekati tubuhnya. Sama seperti ini, Ye Yuan menghabiskan 2 hari terus-menerus di tengah pembantaian. Hanya Ye Yuan yang bisa bertahan selama 2 hari di bawah konsumsi energi esensi intensitas tinggi. Jika itu yang lain, mereka pasti sudah lama meninggal karena kehabisan energi esensi. Karena dia ingin membunuh semua binatang iblis, Ye Yuan secara alami membuat persiapan sejak lama. Karenanya, ia sangat hemat ketika menggunakan energi esensi. Tetapi, meski begitu, energi esensinya sudah mendekati titik terendah pada akhir 2 hari ini. Binatang iblis menjadi semakin rendah, tetapi serangan Ye Yuan jelas menjadi lamban juga. Sepertinya aku masih harus mengeluarkan 1 pil obat. Ye Yuan berkata tanpa daya.
Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengandalkan energi esensi tubuhnya untuk bertahan. Siapa yang tahu bahwa jumlah binatang iblis di tingkat pertama ini terlalu mengerikan. Dibantai selama 2 hari dan tidak selesai membunuh juga. Pada saat ini, jika Ye Yuan masih tidak mengkonsumsi pil obat untuk memulihkan energi esensi, dia sudah tidak dapat melanjutkan mempertahankan. Jari Ye Yuan bergerak-gerak. Sebuah pil obat muncul di tangannya. Namun, sama seperti Ye Yuan berencana menelan pil obat, sebuah adegan yang membuatnya tercengang terjadi. Pil obat itu benar-benar seperti lapuk oleh angin, terurai menjadi bubuk. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan menghilang. Sialan aku. Tidak mungkin, kan? Mungkinkah di dalam pagoda surga raya yang luas ini, penggunaan pil obat tidak diizinkan? Mengapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak berdamai, Ye Yuan mengambil pil obat lagi. Memang, itu segera terkikis oleh angin. Kali ini, aku benar-benar membuat kesalahan. Ye Yuan menatap dengan mata terbelalak dan mulutnya ternganga melihat hal yang terjadi di depan matanya saat dia berkata dengan senyum pahit. Bab 554-554. Ye Yuan berani bertarung melawan gesekan di sini, ketergantungan terbesarnya adalah pil obat. Tapi Ye Yuan tidak pernah menyangka bahwa pagoda Fast Heaven ini benar-benar bisa mengikis pil obat yang disempurnakan hanya dengan angin. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tanpa pil obat untuk mengisi energi esensi Ye Yuan akan habis segera. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi hal yang begitu aneh. Untuk sesaat, dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkinkah dia benar-benar akan dibunuh oleh binatang iblis tier 2 ini karena kehabisan energi esensi? Jika dia dipindahkan keluar, bukankah itu akan menjadi lelucon seluruh dunia tanpa akhir? Meskipun Ye Yuan tidak peduli dengan pandangan orang lain, metode gagal semacam ini, bahkan dia sendiri tidak dapat menerimanya juga. Sialan, berjuanglah. Ye Yuan mengertakkan gigi dan benar-benar meletus semua energi esensi yang tersisa. Untuk sementara waktu, kelopak yang tak terhitung banyaknya menyelimuti Ye Yuan. Pada saat yang sama, Ye Yuan mendorong Spirit Bristle Nine yang Divine Art ke batas, memurnikan energi tanpa nama yang diserap ke dalam tubuhnya. Proses budidaya seniman bela diri sebenarnya adalah proses membelah dantian. Ketika tidak menggunakan teknik bela diri, sirkulasi energi esensi dalam tubuh akan membentuk siklus peredaran darah, mencapai keseimbangan yang halus dengan intisari surga dan bumi dunia luar. Tapi begitu teknik bela diri digunakan, pengeluaran energi esensi dalam tubuh seniman bela diri akan meningkat secara drastis. Kecepatan mengubah intisari dunia luar menjadi energi esensi dalam tubuh tidak bisa mengejar kecepatan konsumsi. Semakin kuat teknik bela diri, semakin besar pengeluaran untuk energi esensi. Mengisi ulang itu akan menjadi lebih lambat. Meskipun kendali Ye Yuan mengenai energi esensi sangat hebat, untuk teknik bela diri seperti Thousand Flowing Petals, konsumsinya juga sangat besar. Hanya Ye Yuan yang bisa memanfaatkan teknik bela diri ini selama 2 hari berturut-turut. Pada saat ini, kecepatan penyerapan Ye Yuan sudah tidak bisa mengimbangi kecepatan konsumsi. Hanya dengan menyaring energi tak bernama ini menjadi energi esensi dia bisa menyelesaikan bahaya yang akan terjadi. Melalui 2 hari menyerap, di dalam tubuh Ye Yuan sudah mengumpulkan energi tanpa nama yang cukup besar. Tapi dibandingkan dengan pengeluaran Ye Yuan saat ini, energi tanpa nama yang dikonversi menjadi energi esensi itu seperti mencoba mengeluarkan sekeranjang penuh kayu bakar dengan secangkir air. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah tidak punya alternatif lain. Dia hanya bisa melakukan upaya terakhir untuk memperbaiki situasi tanpa harapan. Berlangsung lebih lama adalah sementara. Setidaknya itu lebih baik daripada kelelahan sampai mati, kan? Itu lebih baik daripada ditendang oleh Fast Heaven Pagoda, dan kemudian dia menjelaskan kepada orang lain bahwa dia postur, ingin membunuh menyelesaikan semua binatang iblis di tingkat pertama. Dan ini mengakibatkan energi esensinya habis dan dia terbunuh oleh binatang iblis. Di bawah penyulingan hiruk-pikuk Ye Yuan, energi tak bernama itu akhirnya dikonversi menjadi energi esensi sedikit demi sedikit, mengalir ke laut energi esensi. Energi esensi ini memasuki lautan energi esensi secara sewenang-wenang, menyatu bersama dengan jejak energi esensi yang disempurnakan Ye Yuan sebelumnya. Menambahkannya, itu hanya sebesar tepi mangkuk. Melihat situasi seperti ini, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum pahit. Sedikit energi esensi ini tidak cukup baginya untuk bertahan sedikit pun. Ye Yuan juga tidak berharap bahwa dia membantai binatang iblis selama 2 hari 2 malam, dan dia sebenarnya hanya mengumpulkan sedikit energi tanpa nama ini. Bukankah hal ini terlalu berharga? Tak lama,
Tousan Flowing Petal yang dilemparkan Ye Yuan sebelum ini akhirnya habis. Binatang-binatang iblis itu maju sekali lagi tanpa takut mati. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa memutar metode kultivasinya, mengumpulkan energi esensi di laut energi esensinya yang dikonversi dari sedikit energi tanpa nama itu. Namun, sesuatu yang membuat Ye Yuan canggung terjadi sekali lagi. Dia memutar metode kultivasinya dan sebenarnya hanya mengumpulkan sedikit energi esensi tanpa nama. Tidak mungkin, kan? Ini terlalu banyak penipuan. Apa yang bisa dilakukan satu tetes energi esensi? Ye Yuan hampir mogok. Dia membunuh binatang iblis dengan susah payah sampai sekarang hanya demi mengumpulkan energi tanpa nama ini. Pada akhirnya, dia sebenarnya hanya bisa memobilisasi setetes energi esensi. Ini hanyalah ironi. Jika dia dihilangkan seperti ini, Ye Yuan benar-benar harus menemukan tempat untuk memasuki pengasingan tertutup selama 20 tahun dan terlalu malu untuk keluar dari pengasingan. Tetapi pada saat berikutnya, murid-murid Ye Yuan mengerut. Setelah setetes energi esensi memasuki meridian, tiba-tiba menghilang. Ye Yuan belum bereaksi ketika Tousan Flowing Petal yang lebih mengerikan jika dibandingkan dengan sebelumnya muncul tanpa tanda-tanda seperti ini. Swoosh, swoosh, swoosh. 1000 petal mengalir meletus tiba-tiba, praktis menyapu bersih makhluk iblis sekitarnya seketika. Ini, situasi apa ini? Kali ini, Ye Yuan dipukul dengan sangat tidak masuk akal. Sejak memasuki Fast Heaven Pagoda, terlalu banyak hal yang melebihi harapannya terjadi, hampir melebihi apa yang bisa dia tangani. Dan semua yang terjadi di depan matanya jelas membuatnya tidak bisa mengerti juga. Satu tetes energi esensi benar-benar bisa meletus dari serangan yang mengerikan seperti itu. Selanjutnya, dia melepaskan Tousan Flowing Petal kali ini praktis selesai secara instan. Mungkinkah jenis energi esensi ini dapat melakukan teknik bela diri instan? Apalagi, Tousan Flowing Petal kali ini, terlepas dari apakah itu kekuatan atau jangkauan, itu semua jauh lebih kuat daripada apa yang dia gunakan sebelumnya. Meskipun itu agak tidak bisa dimengerti, tanpa keraguan, Ye Yuan mengambil harta. Orang harus tahu bahwa ketika seniman bela diri menggunakan teknik bela diri, tidak peduli seberapa murni dan sederhana, itu juga tidak mungkin untuk mencapai pemain instan. Energi esensi keluar dari lautan energi esensi dan bersirkulasi dalam meridian menurut metode teknik bela diri, bekerja bersama dengan intisari surga dan bumi, dan kemudian melepaskannya. Di antara ini, ia harus melalui serangkaian transformasi. Dan transformasi semacam ini secara alami membutuhkan waktu untuk dieksekusi. Semakin kuat teknik bela diri, semakin banyak waktu yang dibutuhkan juga. Sangat jelas, di bawah situasi di mana kekuatan teknik bela diri itu sama, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk membuang keterampilan, semakin menguntungkan. Dan jenis energi esensi ini tidak hanya dapat mencapai teknik bela diri instan, tetapi juga tampaknya memiliki efek mempromosikan dan memperkuat teknik bela diri. Itu terlalu buruk. Sepertinya menghabiskan waktu yang lama itu tidak sia-sia, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Seperti yang dia katakan, dia mengerahkan energi esensi tanpa nama itu lagi. Tousan Flowing Petal meletus tiba-tiba sekali lagi, membantai banyak binatang iblis. Ye Yuan memang tangguh. Untuk benar-benar bisa bertahan hingga 3 hari. Meskipun dia tidak bisa melewati level pertama, itu juga cukup untuk dibanggakan. Masih punya 2 jam, dan itu akan menjadi 3 hari penuh. Bahkan jika dia masih belum terluka, dia masih akan diusir secara otomatis oleh Pagoda Fast Heaven. Sepertinya dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membersihkannya, jadi dia menemukan tempat untuk beristirahat dan merehabilitasi untuk diam-diam menunggu waktu 3 hari untuk bangun. Kasihan sekali. Seorang jenius seperti ini sebenarnya bahkan tidak membersihkan level pertama. Di Fast Heaven Mystic Realm, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa benar-benar merasa kasihan pada Ye Yuan, sementara yang lain senang atas kemalangannya. Tapi tidak peduli apa, mereka semua tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa melewati level pertama. Terlepas dari alasan apa Ye Yuan harus bertahan di tingkat pertama, waktu 3 hari juga banyak baginya untuk menyelesaikannya. Para seniman bela diri yang berada di tingkat kedua sekarang, ada sebagian kecil yang berada di alam transformasi laut juga. Bahkan mereka bisa menghapus level pertama, tapi Ye Yuan tidak dapat menghapusnya. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatan Ye Yuan kurang. Wajah tua Ren Xingchun berwarna hitam seperti bagian bawah pot. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa perjalanan Pagoda Fast Heaven kali ini, mereka datang dalam suasana yang periang tetapi kembali ke rumah dengan kecewa. Mereka akan pulang begitu cepat.
Dan Ye Yuan yang dia jadikan harapan besar sebenarnya tidak bisa menghapus level pertama. Akan segera mengenai 3 hari. Sudah tidak ada harapan untuk Ye Yuan. Iya, kasihan sekali. Kalian, lihat, nama kamu Yuan menghilang. Waktunya 3 hari sudah habis. Ye Yuan mungkin sudah diangkut. Ayo cari dia kalau begitu. Tunggu, kalian lihat, nama Ye Yuan muncul di lantai 2. Dia benar-benar melewati pada saat terakhir.